Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wa ibadah wa ibadah wa istiqadah wa hafa 'ala tamassuki bi kitabillah wa tamassuki sunnati rasulih wa da'wat wa dalalata al-khayr ibati wa amaratillah wa qurbihi wa thawabi wa 'ala kulli niyatin musallihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Banten wa ila hadrati al-Imam Hafidz Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asyuti wa ila hadrati muassis wa mu'amiri Masjid Abdus Salam wa ila hadrati Muhammad bin Abdul Manan wa ila hadrati Wasfah bin Mansur wa ila hadrati Mustafa bin Akram wa ila hadrati Muhammad bin Sulaiman وإلى حضرة البروفيسور كندر وإلى حضرة محمد مصطفى وسجده وإلى حضرة محمد بن شمسuri محمد شمسuri شفيع الرب وإلى حضرة مهد المرء وإلى حضرة وإلى حضرة الناصر وإلى حضرة النساء وإلى حضرة نيفين وإلى حضرة Masumar Fauzi lana fi kuburipun jamaah yang dari Naus untuk menikah majlis Syekhulillah lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masanipun para bapak para ibu hadirin hadirat ingkang sami rawuh wonten menika majelis ilmu ingkang kawula mulyakaken jemaah sedaya ingkang kawula mulyakaken lan mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wonten kesempatan yang saya menika kita sedaya tasih dipun maringi kathah sanget kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Ing menika detik menika kita sedaya tasih dipun paringi nikmat iman Islam, tasih dipun paringi kesehatan, tasih dipun paringi panjang umur, injang menika saged hadir malih wonten ing majelis ilmu ingkang insyaallah kathah manfaatipun lan kathah berkahipun wonten ing majelis ilmu. Yang kang hadir wonten ing majelis ilmu mawon menika sampun pikantuk pahala kathah dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah tiyang sing hadir ing majelis ilmu niku bakal diampuni dosanipun. Maning taqola yata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtuha. Man ing taqola barang siapa berpindah satu tempat ke tempat lain liyata'allama 'ilman, yang tujuannya untuk belajar ilmu, ghufira lahu, maka akan diampuni dosanya orang yang pindah tadi dengan niat mencari ilmu qabla an yakhtuha, sebelum dirinya melangkahkan kaki sampai pada majelis ilmu tersebut. Jadi Allah memberikan pahala, memberikan ampunan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu yang tujuannya mencari ilmu. Di sini ditambahi lihat ta'ala ma'ilman, tujuannya belajar ilmu.
Keranten niat seseorang itu beda-beda ketika hadir wonten majelis ilmu. Betul saya lestari. Jadi niatipun nggih beda-beda. Mulai monggo kita setiap hadir dalam majelis-majelis ingkang sae, kados majelis ilmu, majelis Al-Qur'an, majelis sanesipun dzikir, sholawat, menika kita tata niatipun. Berarti dawuhipun wonten ing kitab Ta'limul Muta'allim Syekh Muji niku ngendikan kadang sangat kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah. Kadang sangat amal yang bentukipun akhirat tapi bernilai dunia seperti keranten napa niku keranten niat yang tidak baik pada orang tersebut. Jadi bentukipun di akhirat ngamali, tapi dinilai oleh Allah keduniaan karena niat yang tidak baik dalam hati orang tersebut. Hadir di majelis ilmu karena nopo dengan itu berbau tidak baik. Tapi nak niatipun dipun saya dipun perbaiki kados niat ingin silaturahim antar sesama, niat ibadah i'tikaf di masjid, niat mendengarkan hadis Rasulullah, niat sanes-sanesipun sing sae menika Allah akan menilai ibadah pada aktivitas seseorang tersebut. Terus sinten sing pikantuk ngapura dening Gusti Allah ketika hadir dalam majelis ilmu nggih iliya ta'allama ilman. Tujuanipun menika belajar ilmu, mendengarkan ilmu. Iki sing dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anjing kita hadir wonten ing majelis ilmu ten pundi kemawon istilah dipun paringi niat pados ilmu niat ingkang sae lan pikantuk maghfirah ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pancen pados maghfirah saking Allah niku jalanipun bermacam-macam. Mboten namung pados ilmu dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan pertindakan, dengan tindakan menggerakkan badan kita beraktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah. Ucapan kita zikir marang Allah Subhanahu wa taala, istighfar terus marang Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bulan Rajab, bulan obral pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadilah zikir marang Allah yang kula sedharaken wonten pertemuan rumiyin bahwa zikir marang Allah niku bakal Allah akan memberikan balasan atas zikirnya orang tersebut dengan caranipun Allah piyambak ingkang diantaranipun oleh ulama dipunsebataken udhkuruni bita'ati adhkurkum bima'unati. Zikirlah kamu kepadaku, ingatlah kamu kepadaku dengan ketaatanmu kepadaku, aku akan ingat kepada kamu semua dengan ma'unahku, dengan pertolonganku. Terus Allah akan memberikan balasan terhadap orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Olehnya napa ukuranipun tiyang menika dipun iling atau orang tersebut diingat oleh Allah diukur dari seberapa orang tersebut juga ingat kepada Allah. Ukuran Allah mengingat hambanya niku diukur dari hamba tersebut ingat kepada Allah. Semakin hamba tersebut ingat kepada Allah, zikir terus kepada Allah, ya Allah ingat kepada orang tersebut. Wonten dunia menika dalam segala hal niku enten hubungan timbal balik. Jenengan ape bakal diapii dening tiyang sanes. Jenengan melakukan tindakan Allah bakal wonten tiyang sing Allah panjenengan. Terus niku hubungan timbal balik. Orangnya teng hadis-hadis hubungan ape bakal dibalas ape elek in ahsantum. Ketika kamu berbuat baik maka akan dibalas kebaikan. Birru aba'akum tabirukum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, maka orang tua kamu akan maka anak-anakmu akan berbuat
Hubungan dengan balik, nah kita menika berbakti kepada orang tua, maka anak turun kita insya Allah harus dia yang berbakti kepada kita. Itu hubungan dengan balik. Ini seumpama aja melampaui perkawis yang boten sae kepada orang lain yang menimbulkan madharat kepada orang lain, maka ditimbang dulu pada diri kita. Ketika saya diperlakukan seperti itu, kira-kira saya itu sakit apa enggak? Kalau saya diperlakukan seperti itu, kira-kira saya itu saya itu akan menerima dampaknya apa enggak? Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbuat baiklah kamu kepada orang tua kamu, maka anak-anak kamu akan berbuat baik pada kamu. Ini jauh dari Nabi. Jadi setiap orang hubungan ibadah termasuk olehnya kita zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus nomor roja menika bulanipun menapa pengampunan. Terus kita dianjurkan ngatakan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata sanad napa menika nggih keranten manusa menika nggih tempatipun luput salah. Oleh Allah diberikan banyak pintu kebaikan menuju pada maghfirahnya Allah. Pada maghfirahnya Allah banyak sekali jalan menuju pada maghfirahnya Allah. Allah membuka pintu-pintunya terhadap hamba-Nya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak mulut ini berkata kotor daripada zikir kepada Allah. Kalau dihitung-hitung zikir kepada Allah dengan perkataan yang tidak baik, muncul banyak perkataan yang tidak baik. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan karunia yang begitu besar, termasuk dimudahkannya kita untuk beristighfar, yang istighfar tersebut mendapatkan ampunan dari Allah. Diberikan kita itu amalan yang amalan tersebut bisa menghapus dosa. Diberikan amalan yang amalan tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk sholawat kepada Rasulullah SAW. Kalau toh dengan amalan-amalan yang lain Allah masih memperhitungkan karena belum lurusnya niat kita, tapi oleh Allah kita diberikan satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa Allah memperhitungkan keadaan hati kita ketika beramal tersebut. Ini apa? Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah boleh mempertimbangkan hati kita itu dalam keadaan bagaimana. Ketika kita bersolawat itu boleh mempertimbangkan. Seperti kita lisan kita mau solawat, ditampil dengan Allah. Jadi itu istimewa solawat. Jadi kita syukur sangat kita ditakdirkan dari umat Rasulullah yang dikaruniai satu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai mampu kita berusaha. Nah, kula memutakan pribadi kula untuk membasahi bibir niki dengan lantunan-lantunan perkara-perkara sing sae, kalimat-kalimat sing thayyibah, kalimat-kalimat sing sae. Zikir marang Allah, bersolawat kepada Rasulullah, zikir apapun bentuk zikiripun. Rasulullah dawuh, afdhalul dzikri adzzikrul khafi. Utama-utama zikir itu zikirkan sama. Qala sallallahu alaihi wasallam, alamatu billahi utami tondone demen seneng marang Allah iku hubbu zikrillahi, demen zikir marang Allah. Wa alamatu billahi utami alamate boten seneng marang Allah iku bu'du zikrillahi azza wa jalla. Kemunika bendu tapi boten seneng zikir marang Allah azza wa jalla. Tanda seseorang itu cinta kepada Allah yaitu cinta berzikir kepada Allah. Tanda seorang itu tidak suka dengan Allah, maka dirinya itu tidak senang berzikir kepada Allah. Dan itu tanda senang dan tidaknya diukur dari bagaimana dirinya itu senang zikir apa tidak. Nah, wong kok boten senang zikir, terus boten senang tiyang sing zikir, boten iku pripun nanti.
Terus jangan jadikan diri kita niku menjadi bagian seseorang yang tidak yang tidak suka terhadap sesuatu yang baik. Dawuh Kanjeng Nabi menunjukkan jadikanlah kamu orang yang kalau dalam permasalahan belajar kun aliman, jadikanlah kamu orang yang mengajarkan sesuatu, mengajarkan kebaikan. Nah, betul sangat au muta'alliman atau belajar, mengajarkan sesuatu yang baik atau belajar sesuatu yang baik, au mustami'an atau mendengarkan sesuatu yang baik. Nah, betul au muhibban atau senang kepada perkara-perkara yang baik. Jangan jadi orang yang berikutnya yang rusak, yaitu disebutkan dari yang sengaja kebaikan, boten belajar kebaikan, boten mendengarkan kebaikan, boten senang kebaikan, dan boten senang tiang yang senang kebaikan. Nah, ini rusak. Nah, jadi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan keluasan kepada hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kemampuan hamba tersebut. Yang penting senang marang Allah, senang marang Rasulullah. Nah, nah, dirinya beribadah sagete tingkatanipun tingkatanipun aliman ya dengan dirinya punya ilmu, dengan ilmu kebaikan diajarkan. Sagete namung tenaga untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu atau belajar, ya belajar. Sagete namung ilmu kemawon, boten paham masalah belajar niku, nggih ilmu kemawon. Sagete namung cinta kepada orang yang baik atau orang yang baik atau kepada ilmu, ya cinta. Kecintaan itu bisa menumbuhkan sebuah bibit-bibit atau buah daripada kepribadian selesai. Modal cinta kadang-kadang. Enten tiang mulane, enten tiang sepahipun menika mboten tiang sing pinter, mboten alim, tapi yang kalau kagungan putra putri ingkang soleh soleha, kagungan putri ingkang alim alimah, kagungan putri ingkang hafid hafido, keranten nopo rasa cintanipun tiang sepahipun kepada orang yang baik, kepada orang yang soleh, kepada orang yang alim, kepada seorang ulama-ulama. Itu kata cerita begitu. Dan dengan kertas Mbah Bisri Mustafa Rembang, Jawa Tengah. Mbah Bisri Mustafa bapakipun Gusmus. Gusmus menika Kiai Mustafa Bisri. Masihpun namanipun Mbah Khalil almarhum sama sedo. Mbah Khalil niku putranipun termasuk Menteri Agama kalian Ketua PBNU sekarang. Nah, ini loh. Jadi Menteri Agama kalian Ketua PBNU sekarang niku pernahipun ponakanipun Gusmus. Yaitu Mustafa. Mbah Bisri niku napa menika kagungan bapak itu betul seorang ulama betul. Nah, cara bahasa sakniki niku kusir dokar napa niku ngene. Ya kusir dokar nggih. Padahal ini kudu ayo kan naik Dilman istimewa kudu Dilman. Dilman napa niki bahasane pun. Nah, bukan andong. Andong beliau andong. Beliau itu seorang muslim, betul ulama bisa betul, tapi kecintaannya kepada ulama itu begitu besar. Ulama disenangi, nak ulama rawuh di dalamnya dihormati benar. Ibarat yang nak ayam kambing, seperti kambing, ayam, dihormati betul ulama. Guru-gurunya, anaknya dihormati betul. Kalau memondokkan putranya pasar pembukaan banyak. Yai pulang itu pasar pembukaan pulau monggo jenengan. Jenengan apa niku cicik guys. Maka kecintaan terhadap orang soleh, kecintaan terhadap ulama niku menumbuhkan putra putri dipun yang soleh soleha, orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Mbah Umar bin Abdul Manan, Pondok Al-Mu'ayyid Mangkunegaran.
Niku bapakipun rumiyin angen-angen pingin ngapal Quran, pingin dados tiyang sing hafal Quran. Naminipun Mbah Abdul Manan. Pingin banget Al-Quran. Tapi didhawuhke di ulama niku soal sing hafal Quran itu gak awakmu, tapi keturunanmu. Tapi kecintaanipun Mbah Abdul Manan dengan gurunya sing hafal Quran itu begitu besar. Hingga nak masuk dalu wonten niku sebelum gurunipun punika ungu tahajud ngebari kolahipun sampai lober-lober. Ya nek zaman rumiyin nggih sanyo nggih tasih jarang. Sakniki penak ceklek-ceklek. Timbo, kerek, ya. Sampai mboten ngertos gurunipun. Iki sapa to sing ngebari? Wis tak dongake. Muga-muga entuk keloberan air. Lober-lober niki keberkahan apa? Semoga mendapatkan keloberan keberkahan dari apa yang ia lakukan. Diputrane malah jadi yang sing solehah terus yang ahli Quran. Mbah Umar bin Abdul Manan itu naminipun bapakipun Mbah Abdul Manan. Nah ini. Nah, soal terus kita tumbuhkan rasa cinta kita terhadap tiang-tiang sing sahih, tiang-tiang sing soleh. Nah, kita cinta kepada yang insya Allah nak boten anak kita, keturunan kita, cucu kita dari tiang sing napa sing soleh-solehah sing alim, sing cinta karo ngaji mesti. Nah, jenengan sing berkah hati mriki cinta karo ngaji ini. Nggih, insyaallah cinta kali perkara-perkara sing saya sing ngaji. Mesti tiyang sepanjenengan rumiyin niku mesti wonten sing seneng kalian majelis-majelis sing sana. Mesti. Niku nurune menamine bahasane kan napa kehidupan itu pancen saling ibarat timbal balik. Nah, saya insyaallah turunane saya. Niku kan sangat ulama-ulama seperti niku. Munculnya ulama-ulama niku napa karena kecintaan besar kepada seorang ulama. Mbah Abdul Karim dari Boyo itu bapakipun yang biasa. Kecintaan kepada orang ulama, kecintaan kepada orang sing saleh itu luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk memberikan kekuasaan kepada ulama yang saleh, bisa memberikan pertolongan besok di hari kiamat. Karena Imam Syafi'i niku ngendikan uhibbus sholihin wa lastu minhum. Aku senang kalau dia sing saleh meskipun saya bukan bagian daripada orang saleh. La'ali an anala bihim asy-syafa'ah. Karena dengan kecintaanku kepada orang saleh aku berharap mendapatkan syafaat pertolongan dari orang saleh. Imam Syafi'i seorang imam madhab yang kita anut gitu. Seluruh dunia kebanyakan menganut, Indonesia itu seluruh kebanyakan menganut Imam Syafi'i madhab dalam beribadah. Dan itu dijawab oleh muridipun namanya pun Imam Ahmad bin Hanbal. Di tokoh seorang namanya itu imam madhab juga, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Dia mengatakan, uhibbus sholihin, kalau senang kalian tiang soleh. Wa anta minhum, ngendikan ngendikan kalian Imam Syafi'i. Kalau senang kalian tiang soleh, lan panjenengan termasuk tiang sing soleh. Imam Syafi'i ini kok merendah mengatakan dirinya belum termasuk yang soleh. Nah, mulai kita terus kita itu tanyakan dalam hati kita senang hari yang soleh. Dan jenengan itu nak menyawang foto nipun tiang sing soleh niku atinipun ayu. Nah, kita nak atinipun boten ayu berarti masalah atinipun yang sing nyawang. Jenengan sampe ningali nak foto jadul Mbah Daris, Mbah Umar, kemudian ningali dan Mbah Sofawi, Mbah Muhammad bin Sulaiman, ningali ngoten niku ayu. Kelantan yang soleh niku pikantuk nur cahaya pantulan dari cahaya nipun para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waris para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita senang majelis yang saya, majelis zikir, majelis sholawat, majelis dihadiri yang soleh. Karena itu majelis niku nggih, majelisipun yang soleh, Waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala hikayatan 'anillah, hikayat saking Allah taala.
Kanjeng Nabi dawuh mengungkapkan hikayat dari Allah Ta'ala. Maksudipun Allah niku menceritakan, ini namanya pun hadis qudsi. Dawuhipun Allah tapi boten masuk ing Quran. Tur boten bernilai mukjizat. Jadi bedane hadis qudsi kali Al-Qur'an niku nek hadis qudsi dawuhipun Allah tapi boten masuk ing Quran. Nak nyekel tulisan hadis qudsi boten menapa niku kalih keadaanipun boten wudu boten napa-napa. Nah, Quran kan tetep wudu. Boten bernilai mukjizat hadis qudsi. Nah, Quran bernilai mukjizat. Mukjizat itu napa? Yang mengalahkan daripada pokoknya mukjizat menika sesuatu yang menjadikan orang lain itu takjub. Contohnya apa? Kok sakti bernilai mukjizat Quran, bernilai mukjizat. Nah, boten mukjizat yang menakjubkan niku tidak akan utuh sampai sekarang. Sampai niku enten sing kadang tiyang Quran tok niku artinipun napa niku artinipun punika gemretet napa bahasanipun bergetar. Enten sing karena hidayah hanya membaca Quran dapat hidayah dari Allah enten. Nah, ini kan berarti bernilai mukjizat. Nah, hal-hal yang lain yang lagu-lagu bernilai mukjizat. Wonten kok krungu lagu-lagu napa niku lagu-lagu pop napa terus mendapat hidayah niku wonten dari Quran bernilai mukjizat. Nah iki Allah dawuh ana utawi ingsun Allah iku ma'abdi dalam sakjane kawula ingsun idza dzakaroni dalam nalikane zikir sapa abdi kawula kuni marang ingsun wa taharrakan lan gerakake di kelawan ingsun apa syafatahu ing lambe lorone hambaku. Saya akan beserta kepada hambaku yang dirinya berzikir dan menggerakkan lisannya untuk berzikir. Nah, jadi Allah akan menyertai seseorang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan juga menggerakkan mulutnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambe menika mulut menika dibasahi dengan berzikir kepada Allah. Terus termasuk napa menika upaya kita mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulullah yaitu berzikir dan bersolawat. Nah, rumiyin wonten setunggalipun cerita enten tiyang sahabat nate napa dikumpulkan sahabat dikumpulkan oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, "Wahai sahabat, siapa yang dulu pernah saya sakiti sekarang silakan kalian membalas kepada saya sebelum saya kelak dibalas oleh Allah di akhirat." Siapa yang pernah saya sakiti, yang merasa pernah saya sakiti dari segi ucapan, tindakan, silakan balas. Waktu sahabat yang seperti itu matur terus matur Kanjeng Nabi, kalau pengen balas jenengan rumiyin nate mukul kula pas jenengan membariskan meluruskan barisan saat berperang jenengan mukul kula. Nah, terus silakan kamu membalas perlakuan saya. Wah, sahabat itu liyane pun awalnya nesu nih. Iki sahabat iki kok ora ndelok ajar. Wani-wani ini ngomong ngoten, Kanjeng Nabi niku enggak pernah seperti itu. Nah, tiada apa nih tadi. Terus sahabat ini matur mulih, Kanjeng Nabi, dulu jenengan mukul saya beto kayu. Dan iki kula nggih butuh kayu Kanjeng Nabi. Yes, percuma kayu. Jenengan riyen pas mukul kula dalam keadaan perut kula niku terbuka. Jadi pas waktu itu mboten baju sehingga perut kula kuno. Jadi kula pengin perut jenengan dibuka. Nah, dibuka tenan. Batu niku termasuk diruangkul jadi sampai niku diwampung perut niku. Langsung menapa niku apa terus. Oh, jebule ngapusi iso bersentuhan kulitipun sahabat itu dengan kulitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulutipun menika bersentuhan dengan perutnya, kulitipun perutipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, kulitmu tidak akan terkena api neraka kelak di akhir. Nah, kita sebagai umat pun sing boten menangi Rasulullah, mulut kita, bibir kita bisa bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
carane ngoten. Jadi wonten napa model-modelipun ngoten. Sahabat niku cari kesempatan wonten niku kathah sanget. Wonten sing modelipun pas wonten Kanjeng Nabi menika bekam niku Kanjeng Nabi nanti bekam. Niku terus darahipun menika di anu napa dipun buang para sahabat. Tolong buang darah ini di tempat yang orang lain tidak tahu. Betul niku terus medal saking dari Kanjeng Nabi, sekedar masuk mulai ditangguti oleh sudah kamu buang, sahabat Kanjeng Nabi. Saya buang pada orang lain tidak akan tahu selamanya. Buang kemana? Saya minum dan jenisnya. Darah pun seorang Nabi itu buat najis. Jadi seorang Nabi itu khususnya. Jadi bukan sakit itu pahit itu bukan. Apa bentuk kesirikan bukan bentuk kesirikan. Artinya apa Kanjeng Nabi mengatakan kulitmu tidak akan terkena api neraka. Niku dalipun para ulama-ulama ngoten niku. Terus darah seorang Nabi niku mboten najis. Karena niku khususnya pun wonten seorang Nabi khususnya. Hal-hal yang khusus pada seorang Nabi yang pada umumnya manusia tidak memiliki. Kados khususnya pun seorang Nabi mulai dimakamkan, dikuburkan pada tempat ketika beliau niku sedo. Nah, tempat sedo pun teng rumah dimakamkan teng rumah. Tempat teng budi pas waktu berdakwah dimakamkan saat di tempat itu. Mungkin sunnah apa niku khususnya bukan seorang Nabi ngoten. Maka para nabi-nabi itu dimakamkan pada tempat di mana beliau itu sedo. Termasuk Nabi Muhammad SAW dimakamkan pada tempat beliau ketika sedo di kamaripun rumahipun di rumah Siti Aisyah. Itu dimakamkan beliau. Kalau ulama itu sepakat kalau Nabi niku sedonipun teng kamar terus dimakamkan teng mriku. Tapi kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu masih adanya pertentangan. Nanti saya mengatakan Nabi, mulanya kita kadang memperoleh informasi Nabi Adam makamnya mriko. Nabi Anda semua mengatakan Nabi mriko. Oh betul mriko. Nah, itu kadang masih ada pertentangan. Tapi kalau Nabi Muhammad sepakat bahwa makamnya Kanjeng Nabi sekarang ya tempat ketika beliau itu sedo. Niku khususnya betul saged ditiru kalih umatipun, ditiru umatipun lah. Simbae sedo teng ruang tamu dikubur di ruang tamu. Simbae sedo teng dapur dikubur di dapur. Omah dadi kuburan. Ini Kanjeng Nabi. Itu kamaripun Kanjeng Nabi. Dan itu dimakamke Kanjeng Nabi Abu Bakar kalian saya sahabat kalian Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi niku napa? Kanjeng Nabi garwane Siti Aisyah, Abu Bakar bapakipun Siti Aisyah, Umar mboten kerabat. Nah, rumiyin pas wekdal Kanjeng Nabi sedo dikuburke teng mriku, terus Abu Bakar sedo dikuburke teng mriku, Siti Aisyah niku tasih biasa. Ziarah mboten niku biasa, artinya biasa niku mboten untuk Allah. Wong keraton niku Kanjeng Nabi garwane Abu Bakar niku bapakipun abahipun. Nah, setelah Sayyidina Umar sedo dimakamke teng mriku, terus Siti Aisyah nutup Allah. Ketika masuk timur itu nutup awal. Kerana apa? Sayyidina Umar itu betul-betul kerabat oleh Siti Aisyah. Sehingga ya meskipun sama situ tetap Siti Aisyah menutup awal seperti mana keadaan ketika bertemu ketika masih hidup. Jadi Masya Allah terus niku napa menika khususnya iku nur Nabi kados ngoten niku. Pengawasan jam menika kula seperti semanten mungkin wonten manfaatipun. Kita nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala mugi juga sedaya sampaikan untuk taufik pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala saged gampil lan dipun amal saleh anak turun kita dari sangat turun yang salehah akhir dari kita ditakdirkan dari sampai husnul khotimah amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi wal munkarati abadan ma aqwitana. Allahumma ja'al arzaqa fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Subhanakallahumma
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.